Kira-kira peraturan atau mungkin kebijakan ekonomi apa yang harus dilanjutkan, mana yang harus di-restart ulang atau tidak lagi digunakan untuk kepemimpinan mendatang ya. Kira-kira seperti apa, Pak Bobi dari Anda? Jadi tadi Bang Andi udah bilang, bangun terus infrastruktur. Kita lihat Amerika setelah masa resesi di 1900 itu dia bangun infrastruktur dan menjadi ekonomi terkuat dunia. Tapi jangan lupa, infrastruktur ini biaya mahal, tidak serta-merta juga akan menelurkan suatu hasil. Kalau saya melihat lebih simpel, Indonesia punya apa sih? Indonesia tadi sudah disampaikan negara kaya, punya semuanya. Tapi kita ini mungkin ada yang masih kurang, seperti apa? Peningkatan sumber daya manusia kompetensi, itu bisa dijalankan. Tapi yang lagi apa? Yang mungkin susah teknologi. Saya di energi terbarukan ya kita mesti ngajak orang masuk. Kenapa? Teknologi itu bisa dipelajari tapi lama. Atau teknologi kita beli mahal. Yang ada kita ajak investor masuk. Yang kedua, uang. Kalau saya dari energi terbarukan, karena dunia lagi transisi semua ke lingkungan yang lebih baik. 2021 green bond saja 500 miliar dolar. 2025 menjadi 5 triliun. Jadi uang itu ada. Nah, kalau kita bisa bikin bisnis yang menarik. Dengan kepastian hukumnya, masuk itu. Nah, orang Indonesia itu pintar-pintar kalau ngajak orang. Tapi mau ngajak, di sini nggak pasti. Di sini ada KPK bikin takut, PLN nggak berani beli listrik misalnya. Nggak jualan. Temannya Pak Profesor namanya Pak Fabi Tumiwa malu mau ngomong. Indonesia gede cuma 400 megawatt, sementara Malaysia 5 kali lipat. Nah seperti itu. Nah jadi balik lagi, program sudah bagus, kita sudah punya. Yuk kita ajak investor masuk. Jadi saatnya BUMN udah keberatan deh bukunya. Sekarang swasta masuk. Libatkan swasta, lebih ya, banyak swasta. lagi. Swasta dalam negeri ini apa kurangnya? Ya uang belum di sini mahal. Atau masih terbatas. Ya kita ajak investor masuk. Nah kami siap ngajak. Nah cuman berikan kami kepastian untuk melakukan bisnis di Indonesia. Nah kalau kita bisa dapat presidennya mengerti itu. Ya yang pernah, ya otomatis kawan-kawan kita jadi calon wapres nih sekarang. Mereka kan pasti pernah ngerasain susahnya. Saya dikadin sama Bu Meme. Ya bukan Melita itu slogannya tabah jujur setia, tabah di depan, gitu kan. Terus kita disuruh jujur, tapi mau susah segala macam tetap setia gitu. Ya apa boleh buat lah. Tapi kalau orang asing nggak bisa begitu, nggak konsisten dia masuk Malaysia, masuk Vietnam. Itu dari kami cari yang kira-kira bisa tahu ininya. Apa kunci-kunci untuk simpulnya ini. Dan statementnya paling tinggi adalah kepastian. Kepastian. Itu kepastian ya dalam berusaha, kepastian dalam berbisnis ya. Bu Mei dari Anda. Saya appreciate lah apa yang dibangun terutama dari kementerian saya ya, kebijakannya sudah cukup on track sesuai dengan apa yang diharapkan mimpi besar daripada Pak Jokowi. Tapi tentunya ke depan ini tadi Pak Bobi sampaikan perlunya infrastruktur terus dibangun, saya sepakat. Tapi juga tolonglah misalnya Bupati atau pemimpin-pemimpin daerah itu jangan selalu minta dibangun pelabuhan yang pada akhirnya jadi mangkrak gitu ya, atau airport pun juga sama ya, yang berdekatan dari satu airport dengan airport yang lain. Ini yang menyulitkan dari kementerian kita juga gitu untuk menolak pemimpin-pemimpin daerah yang tentunya berusaha untuk memajukan daerahnya tanpa berpikir bahwa itu merusak sebenarnya. Dan kalau dari sisi pelayaran sendiri, kita menginginkan ke depan ini Kabotas tetap diperjuangkan, tetap dipertahankan karena memang negara-negara maju lainnya seperti Amerika, Jepang itu memang menganut Kabotas ya. Di mana kapal-kapal nasional itu harus didahulukan ya, diprotek ibaratnya seperti itu ya. Karena memang seperti Amerika sekalipun mereka Kabotas itu lebih daripada Indonesia. Seperti membangun kapal mereka harus di Amerika, krunya juga harus pakai kru Amerika, lebih advance lah daripada kita. Selain dari Kabotas sendiri, kita juga kalau memang ke depan ini karena sudah mempergunakan subsidi untuk tol laut itu begitu besarnya, ya kalau mau memang terus dilanjutkan, ya saya mengharapkan bahwa
swasta nasional itu lebih di-involvekan gitu ya. Karena saat ini yang lebih berperan itu justru BUMN-nya, kapal-kapal pemerintah ya. Memang mereka membuka jalan, tapi nanti diharapkan ya supaya subsidi itu berkurang karena ini besar sekali saat ini. Untuk mengurangi subsidi tentunya kita sebagai swasta ini harus diinvolvekan, didengar lebih lagi. Mungkin itu baik ya. Didengar, diinvolve lebih baik lagi begitu ya. Jadi suara-suaranya bisa terdengar, kemauannya bisa terdengar. Apa sih yang diharapkan begitu ya? Mungkin membuka kuping lebih besar begitu ya untuk pemerintah, next pemerintahannya. Pak Andi, kalau dari Anda seperti apa? Pak Andi Rukman. Ya, karena memang saya di bidangnya jasa konstruksi. Tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur tidak boleh berhenti. Bukan hanya titik di situ, ya. Infrastruktur harus berjalan dengan perencanaan yang baik. Apa yang mau dikerjakan? Jadi kita lakukan, perbaiki infrastruktur situ. Urusannya Ibu Meme, perbaiki di situ. Jangan asal bangun. Tidak efektif, tidak efisien. Ya. Nah, jadi itu saya pikir suatu negara bisa makmur, bisa maju apabila infrastrukturnya yang baik. Tapi kalau itu tepat sasaran, jangan mubazir. Nah, kami berharap, karena kami dari dunia konstruksi, di Undang-Undang Cipta Kerja itu lumayan loh. Ada 45 PP turunannya. Ya, harapan kita ke depan siapapun yang terpilih supaya melibatkan benar-benar teman-teman dunia usaha dari segala sektor untuk kita review kembali undang-undang itu yang ada pro keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian dari kami, dari jasa konstruksi, ya undang-undang nomor 2 jasa konstruksi itu dibalikin bahwa semua bidang usaha jasa konstruksi harus dikerjakan kepada badan usaha yang punya sertifikasi badan usaha. Kalau di pasal 70-nya, setiap pekerja harus punya sertifikat. Nah ini pasti kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka yang tadi disampaikan Bapak mempergunakan Perpres 12 untuk konsolidasi penggabungan paket, maka yang kecil-kecil pun teman-teman di daerah yang lebih sampai 50-70 ribuan sekarang nggak mendaftar, itu bisa kebagian. Ya, kemudian yang PL pun juga 200, 300, 400 seperti di Papua memang ada Kepres yang mengkhususkan 2,5 miliar itu hanya diperuntukkan terhadap anak putra daerah. Jadi seluruh ragam desa Sabang sampai Merauke itu ada keberpihakan pemerintah untuk memberikan ruang gerak terhadap itu. Nah, simpel sih saya pikir Mbak Ria, pengusaha itu ya pasti mengharapkan sosok pemimpin yang dapat memberikan iklim dunia usaha ini menjadi kondusif. Harapan kita di situ kuncinya satu, bagaimana integritas kita mempertahankan hukum dan politik ini, sosial politik kita. Kalau itu kita tanamkan dengan baik, integritas ini kita tanamkan dengan baik, maka seluruh pembantu presiden menjalankan dengan baik, maka saya pikir tumbuh. Tatkala itu rapuh, contoh KPK kelemahan sekarang ini, semuanya jadi rapuh. Dan ini pun juga sudah kami sampaikan kepada pihak KPK supaya konsisten ini benar-benar ada sistem pencegahan, kasihan ini. Jadi orang semua sekarang kita mau nelpon orang pun juga nggak mau angkat telepon, semua ketakutan semua rasanya. Jadi pengusaha pun juga kekunci ruang geraknya untuk bagaimana berinovasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Rasa takut yang ada. Baik, sudah kami catat Pak Adi. Terima kasih. Ini ya benar-benar penguat juga nih ya untuk teman-teman pengusaha juga. Pak Faisal, kalau dari Anda, Bang? Ada satu yang barangkali belum sempat kita singgung. Tulang punggung perekonomian ini harus jadi perhatian utama, yaitu industri manufaktur. Jadi industri manufaktur di era Pak Jokowi itu turun terus sampai pada level 18%-an saja. Gitu. Padahal manufaktur ini ujung tombak, dia sepertiga pajak dari manufaktur. Kemudian 100% pekerja manufaktur bisa dikatakan dia itu pekerja formal. Bukan seperti pekerja informal itu kan. Jadi kekuatan sosialnya juga besar. Nah oleh karena itu ayo kita majukan industri manufaktur. Research and development juga pada umumnya di industri manufaktur. Nah bukannya kemajuan yang terjadi tapi kemunduran. Dulu ya industri manufaktur kita itu bukan dulu lama sekali ya. Kita pernah mencapai ekspor industri manufaktur berteknologi tinggi itu 12%. Sekarang 8%. Jadi
Harusnya semakin maju suatu negara, industri manufakturnya Makin makin besar. Tidak lagi kita bisa mengandalkan pada padat karya. Itu udah selesai, udah dipegang oleh Bangladesh, Laos, Vietnam, Myanmar gitu. Jadi kita harus upgrade. Nah tadi pendidikan tadi itu yang 4.000 ya, 4.000 triliun itu kemana gitu. Jangan-jangan habis buat birokrasi seperti yang dikeluhkan Pak Jokowi untuk stunting, untuk perjalanan dinas saja gitu. Kemudian yang kedua, ini industri tidak ada tawar-menawar ini maksud saya. Mungkin kalau disurvei, sedikit sekali yang tahu nama Menteri Perindustrian. Saking iritnya ngomong. Benar. Kedua adalah presiden itu efektif memimpin anak buahnya, menteri-menterinya. Tidak jalan sendiri-sendiri. Kemudian tidak ada yang menteri yang gerasar-gerusu kemana-mana gitu. Melewati sektornya begitu gitu kan. Seperti Luhut Panjaitan, jangan ada lagi. Ya, jangan ada lagi. Harus jelas. Jadi ada moral, menteri-menteri yang lain juga jadi kesal gitu ya. Ini diambil. Minyak goreng diambil. Tapi nggak salah Pak Luhut juga yang mengasih mandat presiden. Jadi presiden yang membangun mekanisme kerja bukan mengandalkan orang per orang gitu. Kalau mengandalkan orang, orangnya kepleset dikit rusak semua. Jadi setiap orang ada batas kemampuannya. Kalau dia betul-betul disuruh dengan lintang rentang pekerjaan yang besar, udah nggak usah segan-segan. Kita pilih aja Perdana Menteri sekalian. Oh iya. Jadi udah Perdana Menteri yang mengatur menteri-menteri ini, presiden ya. Managing untuk minister. strategis saja gitu. Jadi jelas. Kalau ini enggak jelas. Iya. Dan presiden jangan ngambil alih. Kalau dia nggak suka sama menteri, jangan ambil alih tugas menteri. Walaupun dia tanggung jawab penuh ya. Seperti itu Pasir. Pasir kan Capman jadi perpres. Ini apa? Jadi menimbulkan kecurigaan pada orang. Jadi ayo kita bangun sistem, kita bangun mekanisme. Tidak begitu bergantung pada orang per orang. Baik, sistem ya, mekanisme yang jadi tidak bergantung pada orang per orang. Mas Maruf, dari Anda singkat saja. Ya, pertama infrastruktur harus didesain ulang. Infrastruktur penting tapi harus strategis. Ya, kita ada Menko Marves ya, tapi ya kinerja maritimnya juga masih rendah. Artinya tol laut itu penting, itu salah satu bisa menekan inflasi sehingga di Indonesia tidak perlu menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi untuk menekan inflasi. Kedua, sektornya Pak Bobi itu sangat menarik sebenarnya. Jadi bisnis hijau itu menawarkan pembiayaan yang sangat murah. Green bond itu yieldnya itu jauh lebih murah daripada konvensional. Itu jauh sekali dan itu banyak sekali di dunia. Tinggal kita mau nggak menyediakan mereka masuk ke Indonesia. Itu aja problemnya. Dan jangan kita itu kayak inilah mobil listrik lah. Kita mau green, cuman yang kita undang tuh negara yang nggak green. Gitu kan. Jika akan terjadi transfer knowledge gitu. Yang ada adalah transfer tenaga kerja. Itu kan problemnya. Gitu kan. Jadi banyak tenaga kerja di Cina. Kalau bisa kita mendesain itu. Kemudian kedua, yang terakhir sih penegakan hukum itu sangat penting lah. Saya sih berharap sebenarnya sosok cawapres itu dari tokoh penegak hukum. Karena itu PR yang berat kalau menurut saya gitu. Waduh, ini straight to the point. Straight to the point. Saya sebenarnya mau nyebut nama, cuman nggak enak. Karena belum dideklar jelas begitu ya siapa-siapanya. Oke, tapi kayaknya udah pada tahu nih gue baca maksud arahnya Mas Maruf ya. Sebelum saya tutup, saya mau tanya Pak Bobi dan juga Bu Mei, yang sudah jalan ini dilanjutkan atau restart ulang? Singkat saja. Satu kata, lanjutkan atau restart? Ya, Pak Bobi boleh. Kalau yang udah bagus pasti harus dilanjutkan. Jangan yang udah bagus dirubah jadi nggak bagus. Itu aja. Bu Mei. Saya juga begitu, kalau udah bagus ya jalan terus sampai tujuannya berhasil gitu ya. Tapi kalau yang ya kita lihat masih belum pro kepada kita pengusaha, mungkin Pak Faisal nggak setuju tuh, harus ngeliatnya masyarakat, kepentingan masyarakat. Tapi kalau saya pengusaha jadi inginnya pro kepada pengusaha ya. Pak Andi, dari Anda lanjutkan atau restart ulang? Singkat saja Pak Andi. Lanjutkan.